ngaku orang Purbalingga, Mas? Loh, aku yang ngakunya wong Candi Bulan malah ya. BTW, direktur itu kalau lagi senggang terus ada hiburan ngapain, Pak? Lu nyong hobi nake banget. Apa, Mas? Aku duwe peternakan perkutut. Ewon perkututnya nyong nang Jakarta. Perkutut? Ewon. Berarti ikut ini juga apa kayak kompetisi? Oh iya, kontes-kontes. Kalau lagi santai kontes-kontes perkutut. Nah, ini hobi yang nggak boleh ditiru. Aku hobi mobil. Itu nggak usah ditiru. Karena apa? Itu cuma buang duit. Mobil mewah? Ya Apa pokoknya mobil? modifikasi mobil. Pokoknya aku seneng mobil lah. Oh, kenapa, Mas? Ya empuk. Pokoknya saya hobinya itu. Hobi kan orang yang terjemahkan tiba-tiba muncul Dari seperti kecil itu. maksudnya? Iya. Dan itu adalah hobi yang membuang uang. Jangan ditiru, jangan ditiru. Tapi kalau perkutut kayak gini dan sebagainya udah industri. Yang tadinya hobi menjadi industri. Nah, yang paling bagus gini. Bisnis berawal dari hobi. Pasti jos. Pasti jos. Jos. Kenapa, Mas? Karena senang seluruh kekuatan kita, energi kita dicurahkan 100% untuk itu. Lo hobi, iya kan? Maka hasilnya akan menjadi luar biasa. Gitu. Jadi totalitasnya sama integritasnya jalan terus ya, Mas? Jalan terus. Hobi. Hobi gitu kan? Mas, kalau di Jakarta sana ya atau Iya. di luar sana, ngaku orang Purbalingga, Mas? Loh, aku yang ngakunya wong Candi Bulan malah ya. Jadi udah. Wong Candi Bulan macam nyong wong Candi Bulan. Kan Terus, ada apa ya keluhan. Kadang-kadang aku wong Purbalingga angel golin jelasna ya. Purbalingga iri ngendi gitu. lah ya nek kabeh wong kaya gue yang kurang terkenal Purbalingga. Terkenal Sumanto. Oleh karena itu sekenalnya Sumanto, nek Sumanto mesti ngerti gitu kan. Nah, saya tentunya berpikir begini, saya mengharapkan sebetulnya ya, wong Purbalingga akeh sing sukses loh Mas. Akeh banget. Percaya. Akeh banget sing sukses ya. Orang nang Jakarta tok nang di baik. Lah saya kepingin sebetulnya orang-orang Purbalingga yang merantau sukses ini mbok yau bagaimana caranya mengayu Bagio membangun kota kelahirannya. Nah itu senang banget itu. Saya kepinginnya seperti itu. Tapi kalau orang pulang ke Purbalingga pilihannya Ya. cuma dua. Apa? Anggar orang yang politik ya bisnis mode. Lah, nang politik lah aku Nah, terus itu terang- membangunnya kayak apa? Lah iya, tentunya gini lah kalau berbicara tentang wong merantau sukses Bali kok main politik gitu ya. Loh kan orang ngerti apa-apa masyarakat. Loh, main politik misalnya dari anggota dewan. Ngerti rakyatnya apa ora wong mesti tinggal suwe atau milih jadi bupati misalnya kayak gue ya. Apa ngerti Purbalingga kondisinya? Tapi Mas Ruli masuk bursa loh di beberapa kali. Lu ya karep sing lebokna Tapi bursa ngerti, siapa? Saya enggak, saya enggak ada minat seperti itu. Wong saya meyakini bahwa garis tangan saya ya di profesional. Gitu aja di profesional. Nah, terus memaksud membangun itu kayak apa maksud? Ya, yang ini diharapkan? misalnya contoh konkret saja lah. Saya misalnya ini sekarang lagi di Pertamina ya. Di Pertamina ini kan ada salah satunya di Cilacap. Itu besar sekali ya. Nah, bagaimana kehadiran Pertamina khususnya kilang RU4 Cilacap ini bisa memberikan added value, multiplier effect bagi masyarakat seluas-luasnya, khususnya adalah di Karsidenan bekas Banyumas ya. Karsidenan X Banyumas ini meliputi Cilacap, Banyumas sendiri, Purbalingga, dan Banjarnegara. Melalui program apa? Banyak sekali program-program kita. Ada CSR, ada UMKM, dan sebagainya. Ini yang akan saya lakukan itu. Dan tanpa kepentingan, mengaku uang itu uang politik. Kalau teman-teman yang lain perantauan dari Purbalingga terus ini kayak apa Mas? Sebenarnya yang diharapkan kalau Mas Ruli pengen Ya sharing tentunya semua orang, ya, baik yang ada di Purbalingga maupun yang ada di rantau, kepingin Purbalingga terkenal apike. Ya kan? Jadi orang isin nyebutakan ke wong di wong Purbalingga bangga gitu. Nah, ini yang perlu diakomodir, jangan sampai orang datang ke sini hanya mau berbisnis di sini karena duitnya banyak, berbisnis di sini. Bagi saya tidak hanya itu kehidupan itu. Bagi saya kebanggaan saya, ya apalagi saya lah ya. Saya ini asli Kosla-Kosli Purbalingga soalnya ya. Jadi saya kepingin bahwa mungkin cita-cita luhur lah para leluhur-leluhur saya ini yang kebetulan juga banyak sekali yang menjadi Bupati Purbalingga, mungkin masih akeh cita-cita sing urung kesempatan. Nah, tugas saya sebagai penerusnya tentunya untuk melakukan hal yang terbaik bagi Purbalingga
tanpa kepentingan, ya aku tanpa kepentingan ya. Aku kudu wong politik, kudu apa-apa. Nyong orang mau nang Purbalingga gitu kan. Iya. Kalau melihat Purbalingga sekarang dari tahun ke tahun kayak apa, Mas? Saya secara objektif melihat tentunya tidak hanya saya tentunya, tapi saya yakin sebagian besar masyarakat juga melihat adanya sebuah kemajuan. Tapi jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Oke. Karena yang namanya kepuasan itu tidak ada batasnya. Jadi harapan saya adalah terus berkembang. Gitu, menurut saya. Apa, Mas, yang kira-kira perlu dikembangkan? Nah, terutama kalau saya sih dari sisi bagaimana kemandirian ekonomi masyarakat. Ya, paling penting adalah kemandirian ekonomi masyarakat. Bukan masyarakat itu diinabobokan dengan sebuah mimpi-mimpi besar sing ora jelas ya, tetapi konkret saja memberdayakan masyarakat dengan kemandirian ekonomi masyarakat ini sudah barang tentu kasarane siapapun bupati ini kan bisa jalan kalau sudah kemandirian masyarakat. Mental dan sikap mandirinya itu ya yang paling penting ya. Yang paling penting seperti itu. Yang paling penting seperti itu. Bukankah yang lebih baik tangan kita di atas bukan tangan kita di bawah? Kalau sudah mandiri kan pasti tangannya di atas. Pasti di atas. Nah sekarang ini kita bersyukur ya ada perusahaan-perusahaan asing ya yang bergerak di bidang industri rambut ya. Iya. Tapi itu kan baru menyerap tenaga kerja perempuan ya. Betul. Artinya malah kebalik-balik ini. Sing lanang kon ngomong bocah, sing bojone kon kerja gitu kan. Nah ini harus kita balik sekarang. Ya sing kerja ya kerja, kalau bisa loro-lorone kerja. Caranya gimana? Kemandirian masyarakat khususnya di bidang ekonomi harus kita tingkatkan. Oke. Sebagai informasi, Mas Ruli ini salah satu keturunan bupati pertama di Purbalingga. Dan sekarang ya mungkin turunan ini ya darah kepemimpinannya sampai gitu. Nah sekarang melihat Mas BI gitu ya adik terus ya adik saya laki-laki paling kecil itu bontotane lah ya bontotane ya ganu nakale kayak ngapa kayak ngapa gitu ya. Terus sekarang ponakan Mbak Tiwi itu ya. Bagaimana Mas melihat keluarga Arsantaka kemudian berpolitik di ranah kepemimpinan daerah gitu, melihat kiprahnya saudara-saudara ini. Ya, kalau saya sebagai kebetulan laki-laki paling tua, ya saya tidak pernah meminta adik-adik saya, ponakan-ponakan saya atau anak-anak saya untuk ke kanan, ke kiri, lurus, belakang dan sebagainya, tidak. Karena saya meyakini bahwa semua manusia itu punya passion sendiri-sendiri. Misalnya kayak adik saya, Pak Mangirawan ini, dia memilih jalur politik, ya monggo, itu dijalani. Dan saya sebagai kakak paling tua ya tugasnya adalah mengingatkan. Dan kalau saya melihat perjuangannya adik saya Bambang Irawan ini yang sekarang kalau nggak salah ketua DPC ya, sama ketua DPRD ya gitu ya, itu perjuangannya luar biasa, betul-betul dari bawah. Nah saya melihatnya bahwa tadi ya cerita masalah keturunan gini loh. Kalau saya berbicara priyayi itu bukan dari keturunan. Priyayi itu adalah dari tingkah, perilaku, perbuatan, amal kita. Itu yang saya maknai. Karakternya. Loh, gue ngapa? Ya, leluhur saya menjadi Bupati Purbalingga dari satu dan sebagainya. Ternyata orang bisa kontribusi apa-apa. Ternyata yang dari wong konyol, dia ngisi sina. Iya. Nah ini hanya kebetulan seperti itu, walaupun tidak kebetulan juga. Yang kan orang yang nolak, mbok. Yang jelas, ya bujute di Pokusumo 5, mbok ya. Siapa apa ini yang nolak, kayak gitu kan? Utuh bujute yang malah orang member gitu kan. Malah di Islam sendiri kan sudah menjelaskan bahwa ya nasab kan memang ada. Ya saya harus mengakui dong bapak saya siapa, iya. Nenek saya siapa. Kakek saya siapa, buyut saya siapa, kan itu yang terjadi. Nah, kalau TV, kenapa saya nyebut TV? Ya karena keponakanku. Kalau saya lagi ke kantor bupati, ya Bu Bupati. Kalau saya lagi ke kantornya Iwan Bambang Irawan di DPRD, ya Pak Ketua Dewan saya. Gitu. Tapi karena ini di rumah ya, aku ngomongnya ya
Iwan karo TV, Iya. Iwan ketua DPRD, Siki TV lagi Bupati. jadi bupati. Nah, TV jadi bupati kan milih rakyat, Oke. bukan penunjukan, bukan ditunjuk sama BI, tapi dipilih oleh masyarakat. Artinya sudah tidak dalam kontennya lagi kita berbicara bahwa oh ini dinasti kepriwe. Jajal nek tidak mempunyai kapabilitas, tidak mempunyai kompetensi untuk itu, ya harus dipilih. Heeh. Ya, Bu? Iya. Kecuali memang ditunjuk. Ini kan dipilih oleh masyarakat. Yang paling penting adalah bukan dinasti atau tidak dinasti. Yang paling penting adalah mampu atau tidak mampu menjalankan ini. Lah, kalau saya melihat, kalau Pak Mangirawan adik saya ini, lah, wis kapalan sih ya, perjuangannya dari ngisor ya, dari cerita politik sudah matang. Lah kalau TV ini saya melihat tanpa wakil loh ya, kerja dewe kan wadon mending ya. Tapi saya melihat dalam kondisi COVID-19 ini, COVID-19 seperti ini, tough kok, gitu ya. Menurut saya gitu ya, menurut saya tough gitu kan. Sehingga ya saya sebagai umumnya ya sangat bersyukur dan selalu mendoakan serta membantu selama dia memimpin Purbalingga ya saya akan bantu sekuat tenaga saya. Untuk apa? Bukan untuk keponaan saya, untuk masyarakat Purbalingga. Yang kebetulan bupatinya adalah keponaan saya. Itu kira-kira Mas Bangke. Kalau melihat dua orang ini ya legislatif dan eksekutif ya Mas. Iya. Sebenarnya apa sih yang perlu dibenahi sebenarnya oleh dua tokoh ini Mas? Kalau Ya. ngomong secara karakter pribadi ataupun mungkin kebijakan kayak tadi nyambung soal kemandirian, soal apa gitu. Ya kalau saya sendiri begini, saya mengharapkan kayak TV ke depan ini ya, TV ini harus membangun kemandirian ekonomi. Jadi nggak usah bikin sebuah pekerjaan monumental, pamer karo wong ini kesuksesan saya. Enggak. Udahlah, terjun aja ke masyarakat, bantu ke masyarakat yang ekonominya lemah supaya dia bisa bangkit. Wis, Gusti Allah basic nilai. Ora usah bikin mercusuar ngomong apa. Yang penting dekat dengan rakyat, tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat, bisa membantu mereka sehingga mereka menjadi mandiri, sangat luar biasa. Lah, kalau untuk Bambang Irawan sendiri sebagai legislatif kan fungsi pengawasan juga. Iya. Dan saya selama ini melihat bahwa boleh dan keponaan dalam konteks keluarga. Tapi dalam konteks bekerja, saya harus berpikiran legislatif, eksekutif. Profesional. Profesional, eksekutif orang bener ya harus diingatkan. Betul. Walaupun keponaannya sendiri. Itu menurut saya begitu. Dan saya sudah biasa Mas. Jangankan saya Mas. Iya. Bapak saya kalau ke kabupaten manggil TV apa? Bu Bupati. Tapi kalau lagi ke Candi Bulan ya TV. Ya, manggil Iwan. Ya Iwan. Tapi kalau Bapak lagi ada acara di dewan, ya Bapak ketua dewan. Ya itulah kita tuh bersyukur banget lah punya orang tua yang subhanallah ya mengajari jiwa kemandirian seperti itu gitu. Iya. Dan saya sangat bersyukur lah. Itu kira-kira. Kalau Mas Ruli sendiri target pribadi dalam beberapa tahun ke depan ada apa? Saya akan menjalankan amanah sebagai direktur di Holding Pertamina ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan visi dan misi Pertamina akan bisa tercapai, khususnya adalah ketahanan energi untuk bangsa dan negara Indonesia. Rasanya nongkrong sama Kementerian BUMN, Pak Erick Thohir pasti sering nongkrong dong. Lah ya. Pak Komisaris masih. Nah, gimana rasanya Mas? Pada baik. Saya selalu begini. Saya ngobrol dengan satpam, office boy, ya toh? Cleaning service, ngobrol dengan Pak Menteri, ngobrol dengan siapapun sama. Karena di mata saya mereka itu sama. Makhluk ciptaan Allah yang di dalamnya ada kekurangan dan kelebihan. Bedanya apa? Carane. Etika ketimurannya harus saya pakai. Saya ngobrol dengan cleaning service ya tentunya ya berbeda caranya dengan ngobrol dengan Pak Menteri. Tetapi saya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Mau ngapa? Pada baik kok, pada baik. Memang benar-benar
Yang penting bagaimana membangun karakternya kita sebagai Iya. integritasnya yang Betul. jangan berubah. Hidup itu harus punya warna. Hidup harus punya warna kalau ingin sukses. Warna yang kayak apa, Mas? Pilihan. Ya, kalau kau ingin jadi orang hitam, silahkan, pasti sukses. Banyak kan yang hitam sukses, Betul. ya kan? Kalau pengen putih, ya putih. Artinya jangan setengah-setengah ya. Aja abu-abu, Oke. Siap. aja abu-abu. Harus tegas punya warna. Oke. Terima kasih Mas Ruli atas waktunya. Sami-sami. Bisa speak sana speak sini sama Oke. orang pusat. Biasa Biasanya aku saja. ketemu tankinan truk ya karena SPBU gitu. Sama aja lah, sama aja. Oke. Sukses ya, Mas Bangkit. Terus saya hanya bisa pesan begini. Gimana, Mas? Kalau Mas Bangkit kepingin maju, Siap. lakukan perubahan walaupun itu kecil, tapi terus menerus. Oke. Insya Allah akan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Oke. Sukses Terima ya. kasih Mas. Iya. Oke.